Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nurstianingsi dengan nomor NPM 25130240009 dari kelas A angkatan 2025 dengan prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai administrasi laboratorium pembelajaran. Bab 1, Pengantar Administrasi Laboratorium Pembelajaran Biologi. Pertanyaan pertama, bagaimana peran administrasi laboratorium dalam mendukung efektivitas pembelajaran biologi di perguruan tinggi? Jawabannya, administrasi laboratorium berperan penting dalam mengatur seluruh kegiatan praktikum, mulai dari pengolahan alat bahan, jadwal, hingga tenaga kerja. Dengan administrasi yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, efisien, dan aman. Hal ini memungkinkan mahasiswa memahami konsep biologi secara langsung melalui eksperimen yang berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Pertanyaan kedua, mengapa pengalaman praktis di laboratorium tidak dapat digantikan oleh pembelajaran teori dalam pendidikan biologi? Jawabannya adalah pengalaman memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan observasi langsung, eksperimen, dan analisis data. Hal ini membantu mereka memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Selain itu, keterampilan teknis seperti penggunaan alat dan bahan, prosedur, eksperimen hanya dapat diperoleh melalui praktik langsung. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara administrasi laboratorium yang baik dengan keselamatan kerja di laboratorium biologi. Jawabannya adalah administrasi yang baik memastikan adanya prosedur keselamatan yang jelas, pengolahan bahan berbahaya yang tepat, serta pengawasan penggunaan alat. Hal ini mengurangi resiko kecelakaan, kerusakan alat, dan paparan bahan berbahaya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi mahasiswa ataupun dosen. Pertanyaan keempat, bagaimana pengolahan alat dan bahan laboratorium yang efisien dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Jawabannya adalah pengelolaan yang efisien memastikan alat selalu dalam kondisi yang baik dan bahan tersedia saat dibutuhkan. Hal ini menghindari gangguan saat praktikum, meningkatkan kelancaran eksperimen, serta membantu mahasiswa memperoleh hasil yang akurat, sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kelima, jelaskan peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi laboratorium modern. Jawabannya adalah teknologi informasi memungkinkan pencatatan inventaris secara digital, pemantauan kondisi alat, serta pengaturan jadwal secara otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, serta mempermudah pengawasan penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Pertanyaan ke-6, mengapa pembagian tugas yang jelas antara dosen, laboran, dan mahasiswa sangat penting dalam kegiatan laboratorium? Jawabannya adalah pembagian tugas yang jelas membantu setiap pihak memahami tugasnya, tanggung jawabnya, sehingga kegiatan praktikum berjalan secara terorganisir. Dosen mengawasi, laboran menyiapkan alat dan bahan, serta mahasiswa melaksanakan eksperimen dengan benar sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan kerja. Pertanyaan ke-7, jelaskan bagaimana penjadwalan laboratorium yang tidak terorganisir dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Penjadwalan yang buruk dapat menyebabkan benturan penggunaan laboratorium, keterlambatan praktikum, serta ketidaktersediaan alat maupun bahan. Hal ini mengganggu proses belajar, menurunkan efektivitas praktikum, dan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertanyaan ke-8, bagaimana laboratorium biologi berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh mahasiswa? Jawabannya adalah melalui eksperimen, mahasiswa belajar mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, menguji, dan menganalisis data. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan memecahkan masalah yang sangat penting dalam dunia ilmiah dan profesional. Pertanyaan ke-9, mengapa pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium harus dilakukan secara rutin? Jelaskan dampaknya jika hal ini tidak dilaksanakan atau dilakukan secara rutin atau diabaikan. Jawabannya, pemeliharaan dan kalibrasi memastikan alat bekerja dengan akurat dan aman.
jika diabaikan dapat rusak atau menghasilkan data yang tidak sesuai atau tidak valid, yang dapat mengganggu eksperimen dan menurunkan kualitas pembelajaran. Bab 2. Teori dasar administrasi laboratorium. Pertanyaan pertama, bagaimana definisi administrasi laboratorium dan apa saja ruang lingkupnya dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian? Jawabannya, administrasi laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan laboratorium. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan alat, bahan, tenaga kerja, keselamatan kerja, serta anggaran untuk memastikan kegiatan pembelajaran dan penelitian berjalan secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa administrasi laboratorium tidak hanya berfokus pada kegiatan praktikum, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya dan anggaran? Jawabannya, karena laboratorium membutuhkan pengelolaan menyeluruh agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya dan anggaran penting untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan, efisiensi penggunaan dana, serta mendukung kelancaran kegiatan praktikum dan penelitian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam administrasi laboratorium serta dampaknya jika tidak dilakukan dengan baik. Jawabannya, pengelolaan sumber daya memastikan alat, bahan, dan tenaga kerja digunakan secara efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi pemborosan, kerusakan alat, kekurangan bahan, serta terganggunya proses eksperimen. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat adalah bagaimana pengelolaan waktu yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kegiatan laboratorium? Jawabannya, pengelolaan waktu yang baik melalui penjadwalan terstruktur memungkinkan berbagai kegiatan seperti praktikum, penelitian, dan pemeliharaan alat berjalan tanpa tumpang tindih. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, alat, dan waktu. Pertanyaan kelima, mengapa dokumentasi kegiatan dan hasil eksperimen menjadi bagian yang penting dalam administrasi laboratorium? Jawabannya, dokumentasi membantu mencatat proses dan hasil eksperimen secara sistematis, sehingga memudahkan evaluasi, pengawasan, serta menjadi referensi untuk penelitian atau praktikum selanjutnya. Pertanyaan keenam, jelaskan hubungan antara keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam menciptakan administrasi laboratorium yang efektif. Jawabannya, keteraturan memastikan kegiatan berjalan secara terstruktur. Keterbukaan menciptakan transparansi informasi, dan akuntabilitas menuntut tanggung jawab setiap individu. Ketiganya saling melengkapi untuk menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh, mengapa keterbukaan dalam pengelolaan data dan anggaran laboratorium sangat diperlukan? Jawabannya, keterbukaan memungkinkan semua pihak mengetahui informasi penting seperti penggunaan dana dan data eksperimen. Hal ini meningkatkan kepercayaan, mempermudah evaluasi, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam penggunaan alat dan bahan kimia di laboratorium? Jawabannya adalah akuntabilitas diterapkan melalui pencatatan penggunaan alat dan bahan secara jelas, termasuk siapa yang menggunakan, kapan digunakan, dan untuk apa alat tersebut digunakan. Hal ini memudahkan pengawasan dan penanganan jika terjadi masalah ke depannya. Pertanyaan ke-9, jelaskan proses pengembalian keputusan dalam administrasi laboratorium serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jawabannya adalah proses pengambilan keputusan harus berbasis data, analisis kebutuhan, dan melibatkan berbagai pihak. Faktor yang dipertimbangkan meliputi ketersediaan anggaran, kebutuhan alat dan bahan, keselamatan kerja, serta dampak jangka panjang terhadap operasional laboratorium. Pertanyaan ke-10 atau yang terakhir dari bab 2, mengapa evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil dalam administrasi laboratorium
sangat penting dilakukan secara berkala atau berkelanjutan. Evaluasi penting untuk mengetahui efektivitas keputusan yang telah diambil, mengidentifikasi kekurangan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan evaluasi berkelanjutan, administrasi laboratorium dapat terus ditingkatkan agar lebih efisien dan optimal. Selanjutnya bab 3, inventarisasi sarana dan prasarana. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan antara metode pencatatan inventaris berbasis komputer dan manual dalam pengelolaan laboratorium? Jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, metode berbasis komputer memungkinkan pencatatan otomatis, real time, dan lebih akurat, serta efisien dalam pengolahan data. Sementara, metode manual lebih sederhana dan cocok untuk laboratorium kecil, tetapi lebih rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencatatan serta verifikasi data. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa sistem pencatatan inventaris sangat penting dalam menjaga efisiensi operasional laboratorium? Jawabannya adalah karena sistem pencatatan memungkinkan pengolahan, pemantauan kondisi, penggunaan dan ketersediaan alat serta bahan. Dengan data yang akurat, pengolahan menjadi lebih terorganisir, mengurangi kesalahan dan membantu pengambilan keputusan terkait pemeliharaan atau pengadaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan teknologi seperti barcode atau RFID dapat meningkatkan pengolahan inventaris laboratorium? Jawabannya, teknologi barcode atau RFID memungkinkan pelacakan alat dan bahan secara cepat dan akurat. Data dapat diperbarui secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan manusia, mempermudah audit, serta membantu mengetahui kondisi dan lokasi barang secara real time. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan fungsi sistem pengkodean dalam inventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Jawabannya, sistem pengkodean membantu mengidentifikasi, melacak, dan mengelola setiap item secara unik. Dengan kode tertentu, pengolahan dapat mengetahui jenis, lokasi, dan status barang dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, mengapa pengkodean bahan kimia di laboratorium harus dilakukan secara rinci dan sistematis? Alasannya karena bahan kimia memiliki potensi berbahaya, sehingga perlu informasi yang lengkap seperti jenis, tingkat bahayanya, cara menyimpan, dan tanggal kadaluarsa. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan di laboratorium. Pertanyaan keenam, bagaimana teknis pendataan kondisi ruang dan fasilitas laboratorium dapat mendukung kegiatan praktikum yang efektif? Jawabannya, pendataan melalui inspeksi visual dan sistem teknologi memungkinkan pengelola mengetahui kondisi meja, kursi, ventilasi, dan fasilitas lainnya. Dengan kondisi yang baik, praktikum dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan efisien. Pertanyaan ketujuh, mengapa kebersihan dan kondisi fasilitas laboratorium harus dipantau secara rutin? Kira-kira apa ya alasannya? Jawabannya adalah karena kebersihan dan kondisi fasilitas berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna. Lingkungan yang bersih dan terawat juga mendukung keberhasilan eksperimen. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, jelaskan pentingnya laporan kondisi peralatan secara berkala dalam pengolahan laboratorium. Laporan berkala memberikan informasi lengkap tentang kondisi alat, riwayat, pemeliharaan, serta kebutuhan perbaikan atau penggantian. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga kelancaran operasional laboratorium. Pertanyaan ke-9, mengapa pemantauan dan pembaruan inventaris harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan? Alasannya karena kondisi alat dan bahan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dengan pemantauan yang rutin, pengelolaan dapat mengidentifikasi kerusakan
mencegah kehilangan, serta memastikan semua sumber daya siap digunakan. Pertanyaan ke-10, bagaimana pembaruan data inventaris yang tepat waktu dapat membantu perencanaan anggaran laboratorium? Jawabannya adalah pembaruan data memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan alat dan bahan. Hal ini membantu pengelola merencanakan pengadaan, pemeliharaan, dan mengganti secara efisien tanpa pemborosan anggaran. Bab 4, pengadaan dan inventarisasi bahan dan alat. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan alat dan bahan? Perencanaan pengadaan alat dan bahan adalah tahap awal dalam manajemen logistik yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas, dan ketepatan waktu. Pertanyaan kedua, mengapa analisis kebutuhan alat dan bahan penting dilakukan? Jawabannya adalah analisis kebutuhan penting dilakukan untuk memperkirakan jumlah alat dan bahan yang akan diperlukan berdasarkan data historis dan proyeksi masa depan, sehingga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa fungsi metode Economic Order Quality atau EOQ dalam pengadaan? Jawabannya, EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar lebih efisien ke depannya. Pertanyaan keempat, sebutkan dua metode peramalan yang digunakan dalam analisis kebutuhan. Jawabannya, metode yang digunakan antara lain, yang pertama adalah moving average, dan yang kedua exponential smoothing. Pertanyaan kelima, mengapa spesifikasi teknis penting dalam pengadaan alat dan bahan? Jawabannya adalah, spesifikasi teknis penting karena menjadi acuan dalam memilih barang, mengevaluasi pemasok, dan memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional, serta standar kualitas yang ada. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keenam, apa peran pemasok dalam proses pengadaan? Pemasok berperan dalam menyediakan barang sesuai kualitas, harga, dan waktu pengiriman yang telah disepakati sebelumnya, serta mempengaruhi kelancaran rantai pasokan. Pertanyaan ketujuh, apa manfaat penggunaan sistem ERP dalam pengadaan? Jawabannya, ERP membantu mengintegrasikan data antara departemen, memantau stok secara real time, memproses proses pemesanan, serta mengurangi kesalahan manusia. Pertanyaan ke-8, apa saja tahapan dalam proses penerimaan barang? Jawabannya, tahapan penerimaan barang meliputi pemeriksaan fisik, yaitu jumlah dan kualitas barang. Kedua, pemeriksaan administratif, yaitu dokumen dan faktur. Pencatatan dalam sistem inventaris. Pertanyaan ke-9, mengapa audit internal diperlukan dalam pengelolaan, pengadaan, dan inventarisasi? Audit internal diperlukan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, mengidentifikasi kesalahan, serta memberikan informasi rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi. Yang ke-10, apa tujuan dari sistem kontrol persediaan dalam pengelolaan inventaris? Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan stok agar tidak berlebihan atau kekurangan, mengurangi biaya penyimpanan, serta memastikan ketersediaan barang saat dibutuhkan. Bab 5, manajemen pemeliharaan dan perawatan. Pertanyaan pertama, apa pentingnya pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium dalam sistem manajemen mutu? Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium merupakan bagian penting dalam sistem manajemen mutu karena berfungsi untuk memastikan bahwa setiap alat yang digunakan bekerja secara optimal dan menghasilkan data yang akurat. Dalam laboratorium terakreditasi, kegiatan ini menjadi syarat utama untuk memenuhi standar. Tanpa pemeliharaan dan kalibrasi yang baik,
hasil pengujian dapat menjadi tidak valid, sehingga dapat merusak kredibilitas laboratorium serta mempengaruhi pengambilan keputusan ilmiah maupun industri. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kalibrasi dan apa tujuan utamanya dalam penggunaan alat laboratorium? Jawabannya adalah, kalibrasi adalah proses membandingkan dan menyesuaikan hasil pengukuran suatu alat dengan standar referensi yang diakui secara internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Dengan kalibrasi yang tepat, kesalahan pengukuran dapat diminimalkan, sehingga hasil eksperimen lebih dapat dipercaya dan dapat diulang. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara kalibrasi alat dengan akreditasi laboratorium? Kalibrasi memiliki hubungan yang erat dengan akreditasi laboratorium karena merupakan salah satu persyaratan utama dalam standar yang ada seperti ISO, IEC. Laboratorium diwajibkan memiliki sistem kalibrasi yang terdokumentasi dengan baik, termasuk jadwal, prosedur, dan hasil kalibrasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dari pihak eksternal, seperti klien dan lembaga akreditasi, bahwa hasil pengujian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan keempat, apa dampak yang dapat terjadi jika kalibrasi alat tidak dilakukan dengan benar? Ya, jawabannya, ketidakakuratan kalibrasi dapat menyebabkan hasil pengukuran yang menyimpang dari nilai sebenarnya atau tidak sesuai. Dampaknya bisa sangat serius seperti kesalahan dalam penelitian ilmiah, kegagalan produk di industri, hingga kesalahan diagnosis dalam bidang medis. Selain itu, alat yang tidak terkalibrasi juga dapat menimbulkan risiko keselamatan, misalnya pada alat pengukuran suhu atau tekanan yang digunakan dalam reaksi kimia berbahaya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menyusun jadwal kalibrasi dan pengecekan rutin di laboratorium? Penyusunan jadwal kalibrasi dimulai dengan mengidentifikasi semua alat yang memerlukan kalibrasi, kemudian menentukan frekuensinya berdasarkan intensitas penggunaannya, tingkat sensitivitas, serta rekomendasi dari pabrik atau standar akreditasi. Alat yang sering digunakan atau sangat sensitif perlu dikalibrasi lebih sering. Selain itu, laboratorium perlu menggunakan sistem pencatatan atau perangkat lunak untuk memastikan jadwal kalibrasi dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Pertanyaan keenam, apa saja faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil dari kalibrasi laboratorium? Jawabannya, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan getaran sangat mempengaruhi akurasi alat. Perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan penyimpangan hasil pengukuran, terutama pada alat yang sensitif. Oleh karena itu, laboratorium harus menjaga kondisi lingkungan tetap stabil sesuai dengan spesifikasi alat agar hasil kalibrasi tetap akurat dan konsisten. Pertanyaan ketujuh, apa perbedaan antara pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif? Pada alat laboratorium, pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, seperti membersihkan dan pengecekan berkala. Pemeliharaan korektif dilakukan setelah alat mengalami kerusakan untuk memperbaiki fungsi alat tersebut. Sedangkan pemeliharaan prediktif dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi alat secara real time menggunakan teknologi, sehingga kerusakan dapat diprediksi dan dicegah sebelum benar-benar terjadi. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Mengapa dokumentasi dalam pemeliharaan dan kalibrasi alat sangat penting? Jawabannya, dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa pemeliharaan dan kalibrasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, dokumentasi membantu dalam proses audit, evaluasi, dan pelacakan riwayat alat. Dengan dokumentasi yang lengkap, yang baik, laboratorium dapat mengidentifikasi pola kerusakan, merencanakan perawatan seperti apa selanjutnya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem manajemen mutu.
Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Bagaimana prosedur perbaikan dan penggantian alat laboratorium yang rusak? Nah, prosedurnya dimulai dengan diagnosis untuk mengetahui penyebab kerusakan dari alat tersebut. Setelah itu, dilakukan perbaikan oleh teknisi yang kompeten atau pihak yang bersertifikat. Jika kerusakan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya terlalu tinggi atau mahal, maka alat perlu diganti setelah perbaikan. Alat harus diuji kembali dan dikalibrasi untuk memastikan bahwa alat sudah benar-benar berfungsi dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Pertanyaan ke-10. Bagaimana pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium yang aman dan ramah lingkungan? Caranya, pemusnahan harus mengikuti regulasi seperti pengelolaan limbah B3 dengan memisahkan bahan berdasarkan tingkat bahayanya. Metode pemusnahan dapat berupa insinerasi dengan sistem penyaring gas untuk mengurangi polusi serta daur ulang untuk bahan yang masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas, dokumentasi, dan audit berkala untuk memastikan bahwa proses pemusnahan ini tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Bab 6. Administrasi aktivitas laboratorium. Pertanyaan pertama, mengapa pengelolaan jadwal praktikum dianggap sebagai aspek krusial dalam administrasi laboratorium? Jawabannya adalah karena pengelolaan yang terstruktur membantu memaksimalkan penggunaan fasilitas, menghindari pemborosan waktu, mencegah konflik antar jadwal atau tumpang tindih, serta memastikan alat dan bahan tersedia tepat waktu, sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Nah, pertanyaan kedua, apa peran teknologi law-based software dalam manajemen jadwal laboratorium? Nah, teknologi tersebut memungkinkan pengelolaan untuk memantau dan memperbarui jadwal dengan mudah secara real time, memberikan fleksibilitas saat menghadapi perubahan mendadak, serta meningkatkan transparansi bagi semua pihak. Yang ketiga, sebutkan tentang spesifik yang sering dihadapi dalam pengelolaan laboratorium biologi. Laboratorium biologi sering melibatkan eksperimen yang beragam dengan jumlah mahasiswa yang besar. Sementara peralatan khusus seperti mikroskop atau alat analisis genetik tersedia dalam jumlah yang terbatas. Bagaimana teknis penyusunan jadwal berbasis prioritas membantu efisiensi laboratorium? Jawabannya, teknik ini memastikan alat dan ruang yang terbatas digunakan secara optimal untuk praktikum yang paling membutuhkan, seperti bioteknologi, serta memprioritaskan praktikum dengan jumlah peserta besar agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan ruang. Pertanyaan kelima, mengapa pengelola perlu memberikan perhatian khusus pada alat sensitif seperti mikroskop atau pengukur pH dalam penjadwalan? Jawabannya adalah alat-alat tersebut tuh rentan jika digunakan secara berlebihan tanpa kontrol. Penjadwalan yang terstruktur memungkinkan adanya waktu untuk pemeliharaan atau kalibrasi sebelum digunakan kembali. Pertanyaan keenam, apa saja regulasi pemerintah yang menjadi acuan dalam pengelolaan laboratorium di Indonesia? Nah, jawabannya adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 membahas tentang penggunaan fasilitas pendidikan yang efisien untuk kualitas pembelajaran. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 juga membahas tentang pengelolaan limbah B3 yang mengatur agar penggunaan ruang memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara pengelola ruang laboratorium agar tidak terjadi kelebihan kapasitas? Jawabannya, dengan menyesuaikan jumlah mahasiswa dan jenis eksperimen terhadap kapasitas maksimal ruang tersebut, serta menggunakan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengindahkan jadwal jika terjadi ketidaksesuaian kapasitas. Pertanyaan ke-8, apa keuntungan menggunakan sistem notifikasi otomatis dalam perangkat lunak manajemen laboratorium? Kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah memungkinkan pengajar atau mahasiswa segera mengetahui
jika ada pembatalan atau perubahan jadwal secara mendadak, sehingga semua pihak dapat menyesuaikan diri dengan cepat tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Pertanyaan ke-9, bagaimana pengelola waktu mempengaruhi kualitas hasil praktikum mahasiswa? Jawabannya, pengelola harus menghitung durasi secara realistis berdasarkan tingkat kesulitan eksperimen. Waktu yang cukup memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal dan tidak terburu-buru. Pertanyaan ke-10, apa manfaat jangka panjang dari analisis data penggunaan ruang dan alat yang dilakukan secara digital? Jawabannya adalah, data tersebut memberikan wawasan, insight yang berguna bagi pengelola untuk melakukan perencanaan jangka panjang, seperti pengadaan alat baru atau renovasi ruang berdasarkan frekuensi penggunaan yang tertinggi. Selanjutnya, bab 7, dokumentasi dan laporan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar antara dokumentasi dan laporan? Bab 7, dokumentasi dan laporan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar antara dokumentasi dan laporan? Jawabannya adalah, dokumentasi berfungsi sebagai catatan permanen mengenai setiap kegiatan atau keputusan untuk bahan pertanggungjawaban. Sedangkan laporan adalah hasil analisis yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh guna keperluan evaluasi dan perencanaan. Pertanyaan kedua, mengapa surat menyurat dianggap sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dalam riset ilmiah? Jawabannya, karena surat menyurat menyediakan bukti tertulis yang jelas mengenai instruksi kerja, pengajuan bahan, dan laporan eksperimen. Hal ini meminimalkan resiko kesalahan prosedur dan memastikan setiap langkah yang diambil peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, sebutkan fungsi surat permintaan bahan atau peralatan dalam operasional laboratorium. Fungsinya adalah untuk memastikan bahan atau alat yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan eksperimen, serta meminimalkan resiko kesalahan pengadaan yang tepat menghambat jalannya penelitian. Pertanyaan keempat, apa kegunaan utama dari surat teguran atau peringatan di lingkungan laboratorium? Jawabannya adalah, digunakan untuk menjaga kepatuhan terhadap SOP atau standar operasional prosedur yang ada, mencegah kesalahan yang membahayakan keselamatan, serta memberikan efek jera agar standar operasional tetap dijalankan sesuai prosedur. Pertanyaan kelima, bagaimana peran email surat elektronik meningkatkan efisiensi di era digital di laboratorium? Jawabannya, email memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan tepat sasaran, mempermudah pengiriman dokumen digital, serta berfungsi sebagai salinan cadangan yang mempermudahkan akses informasi kapan saja. Pertanyaan keenam, mengapa penerapan SOP sangat penting dalam pengelolaan surat masuk dan keluar? Jawabannya, untuk memastikan komunikasi efektif dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi administrasi, menghindari miskomunikasi, serta memenuhi standar bukti pengelolaan yang sah untuk keperluan akreditasi. Pertanyaan yang ketujuh, apa keunggulan utama dari sistem pengarsipan elektronik dibandingkan pengarsipan fisik? Jawabannya, keunggulan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan pencarian data menggunakan kata kunci atau filter, efisiensi ruang penyimpanan, serta kemudahan dalam pengadaan dan berbagi data antar pihak. Pertanyaan ke-8, dalam kondisi apa pembersiapan fisik masih tetap diperlakukan di laboratorium? Pengarsipan fisik tetap penting untuk dokumentasi yang memerlukan tanda tangan asli atau dokumen yang memiliki nilai hukum atau legalitas tinggi. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara laboratorium menjaga keamanan data pada sistem pengarsipan elektronik? Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, jawabannya dengan penerapan langkah-langkah seperti enskripsi data, pengaturan akses berbasis peran, kontrol akses yang ketat, serta melakukan
cadangan atau backup data secara berkala. Apa hubungan, pertanyaan ke-10, apa hubungan antara sistem pengarsipan yang baik dengan proses akreditasi laboratorium? Lembaga akreditasi mewajibkan dokumentasi yang lengkap dan terorganisir. Sistem pengarsipan yang baik memudahkan laboratorium menunjukkan bukti sah pengolahan data dan operasional saat diaudit oleh lembaga eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.